Halo guys, welcome back to my video. Oke, di video kali ini aku akan merakit PC yaitu motherboard dari komponen komputer. Nah, sebelum itu saya buka dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Nika Terpentina Injasari dengan NIM 2315051017 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa di video kali ini saya akan merakit PC di mana yaitu salah satunya motherboard. Motherboard ini merupakan papan yang menghubungkan komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Jadi di dalam motherboard ini terdapat seperti ada prosesor, terus ada RAM, dan juga hard disk beserta yang lain-lainnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk merakit motherboard ini. Nah, jadi ini merupakan papan motherboard yang menghubungkan komponen-komponen yang ada di komputer. Nah, jadi yang pertama-tama kita pasang yaitu baterai CMOS. Nah, seperti ini. Nah, baterai CMOS ini merupakan komponen yang memberikan daya pada motherboard ini. Nah, sebelum motherboard ini diberikan daya dari luar, motherboard tersendiri ini sudah memiliki daya dari baterai CMOS tersebut. Jadi kita pasang baterai CMOS ini di sini. Di sini udah ada tulisannya, yaitu tulisan baterai gitu. Jadi kita pasang sampai ada bunyi klik seperti itu. Nah, jika udah ada bunyi kliknya, itu berarti baterai CMOS ini udah terpasang dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan pasang prosesornya. Nah, prosesor ini merupakan otak dari komputer tersebut. Jadi kalau prosesor ini harus benar-benar teliti kita pasang dan harus benar-benar hati-hati untuk memasang prosesor tersebut. Nah, di prosesor ini ada titik-titik kuningan seperti ini. Nah, untuk titik-titik kuningan ini kita tidak boleh menyentuhnya atau tidak boleh lecet seperti itu. Nah, jika kuningan ini lecet, maka prosesor ini tidak bisa dibaca oleh komputer atau tidak bisa dideteksi seperti itu. Nah, untuk prosesornya kita pasang di tempat ini. Kita pasangnya di sebelah sini, kita buka dulu kunciannya, lalu kita pasang prosesornya. Tidak hanya kuningan pada prosesor saja, kita juga harus menjaga kaki-kaki kuningan pada tempat pemasangan prosesor, tidak bengkok dan juga rusak. Prosesor ini tidak mungkin salah terpasang karena di sini udah ada kayak cekungan-cekungan seperti itu. Kita tinggal menyesuaikan saja. Nah, jika sudah terpasang, kita langsung saja kunci prosesor ini. Kita kunci kembali. Oke, prosesor sudah terpasang. Selanjutnya kita akan pasang yaitu CPU fans. Nih. Nah, CPU fan ini bagaikan kipas bagi motherboard ini atau memberikan fitur pendingin untuk motherboard ini agar tidak panas seperti itu. Nah, seperti yang mau tetangga ya, guys. Kita pasang CPU fan-nya di atas prosesor yang tadi. Nah, di sini udah ada kayak lubang-lubang untuk memasang CPU fan-nya ini. Kita hanya perlu menyesuaikan seperti itu. Masukkan kaki-kaki CPU fans-nya ini ke lubang-lubang ini sampai terpasang dengan erat. Biasanya ada beberapa CPU fans jika dipasang itu akan ada bunyi kayak kluk-kluk gitu. Kita bisa kayak buka ininya, tempat pengendoranya itu, lalu kita putar-putar lagi biar tidak kendor gitu, biar CPU fan ini terpasang dengan baik dan benar. Oke, CPU fans-nya udah terpasang. Di sini ada kabel CPU fans-nya untuk menghubungkan ke motherboard. Di sini udah ada tulisannya untuk pemasangan kabelnya ini ke motherboard. Di sini udah ada tulisan CPU fans, kita tinggal pasang kabelnya itu di sana. Nah, udah terpasang.
selanjutnya kita akan memasang RAM pada motherboard. Nah, di sini saya memiliki 2 RAM, ya memang ada 2 sih. 2 RAM yang dimana RAM ini berfungsi untuk penyimpanan data sementara. Nah, di dalam RAM ini juga terdapat garisan-garisan kuning-kuning seperti ini. Ini kita tidak boleh menyentuhnya atau tidak boleh lecet ataupun tergores. Karena jika tergores maka ini tidak akan berfungsi dengan baik. Seperti itu. Jadi di sini ada 2 tempat RAM. 2 tempat RAM. Sebelum masangnya kita harus membuka kunci-kunciannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita pasang RAM-nya satu per satu sampai ada bunyian, sama juga ya bunyiannya klik kayak gitu. Jika ini sudah ada bunyian klik, dia akan kuncian-kuncian yang tadi itu akan tertutup secara otomatis. Selanjutnya kita akan pasang yang kedua. Oke. Kita harus, untuk memasang komponen-komponen motherboard ini kita harus hati-hati dan teliti, karena jika ada kesalahan satu aja, itu motherboard tidak akan berfungsi dengan baik di dalam komputer. Nah, ini udah ada bunyi klik-klikannya dan pengunciannya udah terkunci secara otomatis. Seperti itu. Nah, biasanya setelah memasang RAM ini aku lebih ke memasang atau ngerakit yaitu power supply-nya. Karena ini menurut aku agak ribet karena banyak terdapat kabel-kabel seperti ini. Jadi aku akan merakit ini terlebih dahulu. Yang pertama itu merakit power supply-nya ke DVD. Jadi sebelum itu kita pasang dulu, hubungkan dulu untuk DVD ke motherboardnya, seperti itu. Nah, di sini udah ada kabel IDE, yaitu untuk menghubungkan DVD ke motherboard. Jadi di sini udah ada colokannya untuk kabel DVD-nya. Jadi kita tinggal pasangkan aja, menyesuaikan. Nah, udah terpasang. Ini kita langsung pasang ke motherboardnya. Nah, di sini udah ada kayak tempat pemasangan kabel IDE-nya. Ini udah ada tulisannya untuk kabel IDE-nya. Itu kita langsung saja pasangkan di sini. Nah, udah terpasang. Kita kembali lagi ke power supply-nya. Di sini ada kabel yang paling banyak ini. Kabel ini kita pasangnya di sini di ATX Power. Nah, di sana ada tulisan ATX Power, gitu kita pasang di sana. Jadi kita langsung pasang. Kita harus menyesuaikan dan menyocok-nyocokkan untuk pemasangan kabelnya ini biar pas seperti itu, sampai benar-benar terpasang dengan baik. Nah, itu kan copot, terpasang lagi sampai dia benar-benar kepasang. Mana tadi? Oh, ini. Nah, jangan sampai lepas kayak tadi ya. Kalau lepas kayak tadi, motherboard tidak akan berfungsi di dalam komputer. Oke. Nah, ini masih banyak ada terdapat kabel-kabel. Ini aja dulu. Selanjutnya aku akan memasangkan hard disk ke motherboard ini. Nah, hard disk ini untuk menyimpan data-data yang ada di komputer. Ini aku punya hard disk yang berukuran 160 GB. Ini aku akan pasang. Untuk menyambungkan hard disk ke motherboard ini kita memerlukan kabel SATA. Jadi di sini aku udah ada kabel SATA-nya. Nah, ujung-ujung kabel SATA ini sama ya. Jadi kita bebas memilihnya yang mana saja untuk di hard disk dan yang mana saja untuk di motherboard.
kita langsung pasangkan di sini untuk kabel SATA-nya. Selanjutnya kita colokkan kabel yang satunya ini ke motherboard. Sini kita udah ada SATA 0, SATA 1, SATA 2, dan SATA 3. Kita bebas memilih yang mana saja. Nah, aku akan pasangkan kabel SATA-nya ini di SATA ini. Sebenarnya kalian bebas sih milih yang mana saja. Oke, harddisknya udah. Nah, di sini kita akan lanjut menghubungkan power supply-nya ke harddisk. Sini ada kabel yang untuk menghubungkan power supply ke harddisk. Kita cari yang kabel gininya itu kecil, karena yang di harddisk itu tempatnya juga kecil seperti itu. Kita hubungkan power supply-nya ke harddisk. Oke, udah. Nah, selanjutnya di sini masih terdapat beberapa colokan-colokan kabel. Biasanya ini tuh disambungkan ke VGA, ada juga yang disambungkan ke VGA dan komponen lainnya. Sini ada yang colokannya 4, yang ini itu kita sambungkan ke DVD untuk menyambungkan power supply dengan DVD-nya. Di sini sudah ada kayak 4 colokan gitu. Kita tinggal memasangkannya saja. Kita pasangkan sampai benar-benar terpasang dengan baik. Nah, oke. Karena aku tidak memiliki komponen VGA-nya dan komponen lainnya untuk memasang kabel yang sisanya ini, jadi kita biarkan saja kabel-kabelnya ini. Nah, di sini ada penyambung power supply yang memiliki colokan 4 titik kayak gini. Kita bisa sambungkan di ATK CPU, yaitu di samping tempat CPU fans-nya. Di situ ada tempat 4 colokan kayak gitu. Kita tinggal pasangkan aja di sana. Nah, oke, ini udah terpasang dari komponen power supply, DVD, dan juga harddisknya sudah terpasang ke motherboard komponen komputernya. Nah, yang terakhir yang aku pasang yaitu di sini ada WiFi card. Sebenarnya di sini tempat WiFi cardnya itu ada 2, tapi aku cuma punya 1. Sama juga di WiFi card ini terdapat kayak kuningan-kuningan seperti ini. Kita tidak boleh menyentuh kuningan-kuningan yang ada di sini. Oke, kita pasangkan di sini. Nah, biasanya WiFi card ini dipasang di akhir karena dia kayak nyambung gitu ke casing pada komputer. Oke, WiFi cardnya sudah terpasang, jadi tampak dari sampingnya itu sini nanti. Oke. Nah, ini masih ada beberapa komponen yang kurang karena aku juga memiliki keterbatasan komponen. Jadi mungkin segitu saja video yang aku berikan. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti akan lebih dipelajari lagi dan mencari lagi komponen-komponen yang kurangnya, karena ini keterbatasan alat juga. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini, karena saya juga masih belajar untuk merakit komponen tersebut. Baik, itu saja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye semuanya. Thank you for watching. Oke teman-teman, inilah dia penampakan motherboard yang sudah terpasang. Terdapat hard disk, DVD drive, prosesor, dan juga komponen lainnya yang sudah terpasang. Terima kasih.